Selamat datang pada sesi 10. Kalian semuanya silakan dilihat PPT yang telah saya upload. Kemudian juga file buku yang juga telah saya upload ya. Jadi ini adalah video bantuan bagi rekan semuanya bagaimana cara memahami buku dan slide PPT. Oke, baiklah kita mulai pada file PPT setelah ujian. Semoga ujiannya memahami apa yang dikerjakan ya. Penerapan hipotesis ya 10. Nah, setelah kita belajar banyak teori gitu ya, kita mengetahui bahwa hipotesis itu hanya ada dua, H0 dan H1. Inti dari penelitian itu adalah menolak H0. Artinya apa? Di buku yang kita baca, teori yang kita terima, penelitian terdahulu yang kita peroleh dari Google atau dimanapun gitu ya, menyatakan skripsi itu ada 5 bab. Nah, yang ada di sini adalah sumber-sumber yang mana kita membangun sebuah hipotesis. Nah, kalimat hipotesis itu H1 itu apa? Nah, ada ya, dan H0 tidak ada. Jadi, di buku, di teori, penelitian, kita simpulkan dalam bentuk H1. Ada pengaruh gitu ya, atau ada hubungan. Nah, seperti itu. Dan ini tidak ada. Nah, itu aja intinya. Sehingga dapat disebutkan inti kita adalah menolak H0. Terus bagaimana ternyata hasil yang kita peroleh H0 kita diterima ya. Padahal kita inginnya H0 kita H1 inilah yang kita terima ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi inti dari penelitian adalah menolak H0. Kenapa ada penelitian? Ya karena harus ada solusi yang ditemukan. Nah, kalau ada solusi yang ditemukan berarti apa? Inti dari penelitian itu ada masalah dulu. Misalnya gini, kenapa ada vaksin? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Ada penyebaran virus, ya. Makanya ada vaksin. Nah, vaksin adalah sebuah hasil dari penelitian. Sehingga awalnya ada H0, ada H1. Jika penelitian ini tidak diterima, berarti menggunakan penelitian H1, gitu ya. Ada alternatif. Nah, oke, kita pembuka saja. Nah, ini RPS-nya, apa yang kita pelajari pada sesi ini. Nah, urutan merancang hipotesis ya. Jadi hipotesis dasar itu apa? Nah, inilah disebut dengan H0. Hipotesis alternatif itu apa? H1. Ya, ingat ya. Inti dari penelitian adalah menolak H0. Kemudian ada alfanya. Alfa itu ada berapa? Ada 10%. Berarti artinya kita yakin penelitian kita 90%. Atau alfa 5%. Berarti kita yakin penelitian kita 95%. 5% itu apa? Berarti 0,05. 10% itu apa? 0,1. Ya. Nah, ini mempengaruhi nanti untuk mencari tabel T dan tabel F. Ya. Kemarin kita telah belajar tabel Z, tabel X kuadrat. Nah, sekarang ada tabel baru lagi, tabel T, tabel F. Ya. Oke, dipelajari aja satu persatu. Oh, kok banyak kali tabelnya. Ya, karena beda judul, beda alat analisis, beda juga alat hitungnya atau rumusnya, atau toolsnya, SPSS-nya juga beda, dan hasilnya juga akan berbeda. Intinya sama, menemukan suatu solusi ya dari penelitian kita. Nah, ini di mana? Di bab 5 ya. Bab 5 itu hanya satu halaman. Ya, isinya apa? Saran dan kesimpulan seperti itu. Kesimpulan dan saran. Kemudian apa selanjutnya itu menentukan alat uji statistik kita ya. Dan uji itu apa? Uji T, uji F ya. Ini untuk model ya. Kalau modelnya berjudul regresi, maka modelnya ada Y sama dengan AX tambah B. Ya. Uji T adalah uji hipotesis itu sendiri. Menghitung statistik dari sampel. Nah, jadi kalau saya bilang statistik, kalau parameter apa? Parameter populasi statistik. Nah, itu ya. Ingat lagi, sesi-sesi sebelumnya, menguji yang keenam, menguji asumsi klasik terhadap uji min. Nah, jadi nanti di mata kuliah metodolog namanya ya. Apa itu metodolog? Metodologi penelitian, di mana
Ini biasanya di semester 7 atau semester 6. Ini adalah semester terakhir yang mana metode mata kuliah metodologi penelitian adalah mata kuliah yang langsung berhubungan dengan skripsi rekan-rekan semuanya. Kemudian kita hitung uji T, kita hitung uji F-nya. Uji F adalah untuk uji varian. Ada enggak? Ya, itu nama teori lainnya. Uji F adalah untuk menguji uji varian atau uji ragam atau menguji model, ya. Kemudian uji T ini kita bandingkan dengan tabel T, yang saya bilang tadi. Kemudian uji F kita uji dengan tabel F. Sudah saya upload ya, sudah saya sematkan di linknya. Kemudian buat kesimpulan. Jadi statistik itu adalah hanya angka-angka ya yang diperoleh dari rumus-rumus, dari tabel-tabel. Nah, jadi statistik itu tidak hanya ini ya, tapi kita buat bahasa, buat kalimat. Nah, seperti itu. Misalnya angka 1. Apa itu angka 1? 0,5. Apa itu 0,5? Nah, ya, kita jelaskan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat. Tidak hanya kita, tapi pembaca juga memahami dan ya, dan apa yang kita teliti tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Nah, nanti itu akan juga jadi pertanyaan pada saat seminar, proposal, dan ujian kompre. Untuk apa kalian meneliti? Ya, untuk apa nantinya judul ini? Nah, seperti itu. Nah, ini dua kasus, ini bisa dibaca sebenarnya. Ya, ini bisa dibaca Enron. Nah, Enron kurang lebih sama dengan kasus Jiwasraya, dan sekarang ada WSKT, Waskita Karya. Apa ini mereka lakukan? Yaitu perekayasaan laporan keuangan. Nah, padahal sudah ada OJK, sudah ada PEI, sudah ada auditor. Nah, kenapa masih ada? Ya, berarti ada kong kali kong, karena saling melepaskan tanggung jawab, saling merelakan, ya nggak apa-apa, nggak material. Ya, tutup mata saja, tutup telinga saja. Nah, inilah yang terjadi. Ada PHK, ya kasihan ya. Ada penjara, ada hutang yang belum dibayar, nah sebagainya. Itulah yang disebutkan dengan perekayasaan laporan keuangan. Nah, kenapa ini saya ambil? Ya, karena ini adalah kasus. Kalau ada kasus, berarti bisa kita pecahkan. Nah, kalau kita pecahkan berarti apa? Nah, inilah salah satu skripsi ya. Skripsi itu apa? Adalah pemecahan kasus. Ya, walaupun kita tidak sedetail para ahli, ingat ya, skripsi itu adalah belajar meneliti, S2 itu meneliti, S3 apa yang kita teliti diaplikasikan oleh orang. Dalam itu apa? Buku, video, dan lainnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya bisa dibaca. Jadi banyak sekali orang terlibat dari Enron ini. Enron adalah suatu perusahaan energi. Seperti apa? Elsa gitu ya. Medco. Nah, apa lagi? Pertamina. Ya. Pertagas. Ya. Pertamgas. Nah, ini topik terkait dalam, kita kembali ke penelitian ya. Siapa yang suka tentang sistem informasi akuntansi, nah silakan. Kalau saya ini kemarin waktu kuliah, waktu S1 S2 laporan keuangan. Karena kenapa? Ada kasusnya, ada teorinya, ada penelitian terdahulunya ya. Saat itu sedang booming sekali tentang Enron gitu ya. Nggak tentang ini. Kenapa direktur di penjara berarti tidak patuh? Nah, ini GCG itu. Atau tentang harga saham. Harga emas naik ya. Apakah harga saham juga naik? Ternyata tidak. Ini kasus tuh. Tentang bursa efek. Nah, kenapa bursa efek atau SEC di Amerika namanya? Silicon Valley Bank runtuh. Nah, kenapa? Nah, ini perlu diteliti lagi, menarik untuk diteliti. Kemudian ada pensiun. Asabri mengatakan setiap tahun itu mereka minus untuk membayar pensiun para ABRI, mantan ABRI. Bahaya bukan? Itu aja. Whistleblower, apa itu whistleblower? Orang yang memberitahukan adanya kong kali kong, adanya rekayasa
adanya laporan keuangan gitu ya. Nah, itu whistleblower. Dia ada di dalam, tapi dia tidak mau diberitahukan identitasnya seperti itu. Oke, ini salah satu contoh. Ini PPT-nya sudah saya bagikan. Identitas saja ya. Tahap pertama, udah ya. Nah, itu kan hipotesis dasar. Nah, tahap pertama adalah bukan H0 dan H1 ya. Kalau H0-nya adalah tidak ada H1 atau disebut dengan HA alternatif ya, ada. Nah, makanya hipotesis 1 ya. Nah, ini ingat lagi ya. Mana yang X, mana yang Y. Apa itu X, apa itu Y? Masih ingat? Nah, kenapa? Karena di SPSS kita harus mengetahui apa itu SPSS, apa itu X mana Y. X adalah apa? Saya ulang lagi ya, independen. Y adalah dependen. Kenapa saya ulang SPSS? Karena mudah, nggak perlu kita pakai rumus, pakai apapun gitu ya. Ya, kalau ingin manual ya silakan, nggak apa-apa. Nah, yang mana Y-nya? Y-nya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, etika adalah X1, GCG adalah X2. Ini cocok sekali untuk kasus yang sekarang, WSKT. Jadi, tidak menjalankan etika. Nah, GCG juga tidak patuh. Salah satu apa GCG itu ada format-formatnya yang harus diisi ya waktu wawancara nanti atau waktu menyebar kuesioner nanti. Ada enggak? Salah satunya adalah kepatuhan, kedisiplinan gitu ya. Kalau etika adalah baik dan buruknya perilaku dari direktur gitu ya. Walaupun dia telah lulus uji kelayakan untuk menjadi direktur, tapi kebijakan yang dilakukan seperti apa? Nah, itulah pengaruh etika terhadap manipulasi laporan keuangan. Ada enggak? Kalau enggak ada, berarti kalau tidak ada berarti H0 diterima. Kalau ada, berarti H1 yang terima seperti itu. Nah, kita sekarang adalah melanjutkan lebih detail ya, pelajaran-pelajaran atau materi-materi sebelumnya. Nah, apa itu H0? Ya, berarti itu kita tolak intinya. Nah, lawannya apa? Alternatif atau H1 atau HA. Nah, kemudian ada tambahan lagi ya. Jadi hipotesis itu ada dua arah. Nah, ini lihat, ini waktu sesi awal. Jadi ada 2 ekor dan ada 1 ekor atau 2 ekor. Nah, ya. Apa itu? Nah, seperti ini gambarnya. Kalau wantel itu ini gambar sini. Nah, kalau kita gariskan, ini adalah negatif, ini positif, ya. Nah, berarti dia hasilnya negatif. Negatif itu apa? Berlawanan arah. Positif adalah searah. Ingat lagi ya. Jadi wantel itu ada di sini, ada di sini. Kalau total, kalau dibagi 2, bisa jadi hasilnya di sini, bisa jadi hasilnya positif. Seperti itu. Nah, alfa apa tuh? Error ya. Itu disebut juga kesalahan tipe 1. Jadi, kalau kita mengembangkan hipotesis itu bisa jadi teori kita benar ya. Tapi prakteknya beda. Nah, itu disebut dengan kesalahan tipe 1. Atau berarti kita fokus ke alfa, padahal kita fokus ke misalnya alfanya 5%. Padahal kita fokusnya ke 95% ya. Alfa kurang 1. Nah, seharusnya kita fokus ke sini ya. Nah, kalau eka arah tutel ya, maka kita akan menemukan kata positif dan negatif di kalimat hipotesisnya. Misalnya apa? Ada pengaruh positif etika terhadap pembuatan laporan keuangan. Tidak ada pengaruh positif, tidak ada pengaruh negatif GCG terhadap pembuatan laporan keuangan. Nah, ada langsung arahnya yang ditentukan. Kenapa? Karena dia yakin ada teorinya, ada jurnalnya, ya, ada pengalaman dia bekerja, dia yakin bahwa ini akan positif loh hasilnya. Nggak apa-apa. Berarti dia menggunakan tutel, ya. Nah, kalau wantel ini, kalau tutel ini kan ya alfa bagi 2. Ya. Berarti kalau alfanya 5% atau 10%, berarti
alfanya akan kita bagi 2. Misalnya 10% bagi 2, berarti alfanya menjadi 5%. Nah, karena dia sudah dibagi 2, seperti itu. Kalau wantel, seperti ini jadinya. Ini wantel ini. Nah, gitu ya. Karena arahnya belum ada positif negatifnya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini saya bilang tadi, ya, dibagi 2, ya, dibagi 2. Bisa dibaca, sudah jelaskan tadi. Nah, taraf alfa, selanjutnya adalah alfa, ya. Jadi alfa kebanyakan menggunakan 5%, ya. Jadi kalau soal-soal nanti tidak ada saya bilang alfanya 10%, 15% atau 10%, berarti harus menggunakan 0,05. Nah, ini awam dilakukan oleh semua peneliti sosial, seperti kita akuntansi. Karena ini akan mempengaruhi uji T, uji F, tabel T, tabel F. Ya. Tabel T, tabel F. Tabel T untuk hipotesis itu sendiri, ya, apa saja, yaitu arahnya, ya, positif atau negatif, berapa besar hubungannya. Misalnya hubungannya dari 100%, kita temukan 50%. Nah, berarti 50% lain adalah variabel lain yang tidak kita teliti. Kalau UJF apa? Model yang kita gunakan. Atau kalau kita menggunakan kendaraan untuk ke Padang, mobil kita fit nggak? Motor kita fit nggak? Ya? Bus kita fit nggak? Nah, F ya, ingat aja untuk fit model ya. Bagus nggak model yang kita gunakan, rumus kita gunakan untuk meneliti selanjutnya, tahap selanjutnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya gunakan ya, nanti saya contohkan bagaimana cara membuat hipotesis dan menggunakan SPSS dengan menu analyze ya. Ini datanya. Nah, outputnya seperti ini jadinya ya. Nanti kita tunjukkan ya. Jadi ini adalah tadi X1, ini X2, ini Y. Nah, ini statistiknya. Jadi kita tidak perlu mentally lagi. Karena bisa jadi 30. Ini karena 10 ya. Oke, sangat mudah kalau secara manual. Kalau 30 gimana? Ya, susah ya. Yang karena 10. Jadi kita tahu langsung berapa minnya. Tidak perlu pakai Excel ya. Medianya kita tahu, standar deviasinya kita tahu, variannya kita tahu, dan sampai sumnya kita tahu. Seperti itu. Ini kalau uji normalitas. Nah, normalitas ini adalah nanti uji asumsi klasik namanya. Jadi sebelum kita uji T, uji F, dan uji hipotesis, kita harus dulu data kita itu untuk asumsi klasik. Nah, misalnya kalau kendaraan, ya berarti kita harus punya SIM dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini, oke, sedikit saya singgung ya, nanti di metodologi penelitian akan ada dilanjutkan. Tapi ini sebagai pengetahuan saja, asumsi klasik itu ada 4 ya. Uji normalitas, normal, kemudian autokorelasi, bisa di googling aja tapi heterokedastisitas, dan keempat ya, multikolonialitas ya, multikolonialitas. Nah, ini di bab 3 dan 4 ya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Uji normalitas kapan itu? Yaitu dia harus besar dari 0,05. Ini X1, X2, dan Y. Besar nggak angka ini dari 0,05? Ya, sik titiknya harus besar dari 0,5. Kalau dilihat ketiganya besar ya, besar. Artinya uji normalitas sudah lolos. Berarti uji selanjutnya auto, hetero, dan multi. Kalau normalitas sudah lolos, kalau nilainya sudah besar sekali ya, ini sudah besar sekali dari 0,5, biasanya ini akan lolos secara otomatis. Oke. Tapi kalau sudah normalitas nggak lulus, ya berarti ada masalah, kita yang masalah atau orang yang mengisi juga masalah. Bisa nggak solusinya dari SPSS? Bisa, menggunakan transform data namanya. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut, nggak apa-apa. Atau kalau mau menjadi data analis, nah bisa di sini. Oke. Nah, ini uji T, uji F, hasil dari SPSS ya. Nah, ini
Nih, ini uji F-nya. Uji F berarti ini kalau pakai rumus namanya F hitung. Maka kita bandingkan dengan F tabel. Ya. Ini adalah uji T. Nah, inilah yang kita gunakan untuk hipotesis. Nah, ini X1, ini X2. Nah, ini yang kita lihat angkanya. Nah, 6 poin ini. Ya. Ini nilai ingat AX tambah B. Nah, ini nilai A-nya. Nilai A-nya. Oh, bukan. Ini nilai A. Ini nilai B. Ini nilai B. Ya. Itu minus ya. Ini ada minus 0,5. Nah, ini abaikan aja. Tidak salah. Oke. Oke. Ini hasilnya. Ya. Oke. Kita nanti saya berikan tutorial cara menggunakan SPSS-nya. Nah, ini uji T-nya. Sekarang kita mencari persentase hubungan. Nah, kita fokus ke sini. Apa ini angka ini? Kita buat bahasanya. Ini adalah artinya 60,7%. Atau anggaplah 60%. Ya. Variabel X mempengaruhi Y ya, sebanyak 60%. Berarti ada sisanya berapa? 100 kurang 60 dapat 40. Berarti ada 40% lagi variabel yang tidak kita ketahui yang mempengaruhi Y. Misalnya apa? Selain etika dan karyawan, ya, auditor, gitu ya, tekanan pemerintah, pajak dan sebagainya. Nah, itulah sebut dengan model Sumari, ya, mempengaruhi berapa besar variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, ini GF. GF nanti kita fokus ke sini. F hitungnya ini atau kita juga ke sini. Nah, kita lihat ini sudah dibantu ya. Ini sudah ada angka 2, angka 7. Kita menggunakan 0,05. Nah, ini dia tabel F. Kita lihat ada 7. Nah, ini di sini. Oke, 7. Kemudian ada 2. Nah, ini 2. Berarti 4,74. 4,74. F hitung kapan F hitung lolos itu besar dari F tabel. F hitungnya berapa? F hitungnya 5,4. F tabelnya 4,74. Besar atau kecil? Itu besar. Nah, kalau besar boleh melanjutkan ke sini ya. Uji T namanya. Nah, kita perhatikan ini adalah X1, ini X2. Kalau model berarti sudah bisa kita masukkan ke model ini. Y A X A tambah A tambah BX1 tambah BX2 ya. A-nya sudah dapat. Ini A-nya 750. B-nya ini minus 5, BX1, BX2-nya 750. Nah, itu model yang akan kita peroleh. Jadi seperti ini. Y sama dengan 750 kurang. Kenapa kurang? Ya karena minus 5 ya. Minus 5 tambah 750 dan tambah error sebenarnya. Error 0,05. Nah, ada dapat? Seperti itu jadinya. Ya. Nah, kita lihat hipotesisnya lagi ya. Melihat hipotesis adalah sudah. Nah, dia 7. Nah, fokus ke 0,05. Kalau dia one tail ya. Ini one tail itu two tail. Kalau two tail ini ya. Berarti 1,894. Nah, ini apa? Kita bandingkan dengan sig titik. Sig titik itu adalah nilai SPSS atau sig hitung ya. Sig titik harus kecil dari sig alfa ya. Alfa kita berapa? 0,05. Oke, kita lihat X1 berapa, X2 berapa. Kalau ini berhasil, maka H1 kita diterima. Berarti H0 ditolak. Diterima. Kalau kejadian seperti ini ya, karena intinya kita adalah ini, menolak H0. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. H1 ditolak, berarti H0 diterima. Gitu aja. Jika H0 diterima, berarti H1 ditolak.
Oke, kita lihat H1 berapa? Nya 1 ya. 1. 1. Ini apa lagi? Cek lagi. Ini 0,9. 0,9. Artinya apa? X1 X1 itu adalah H1 ya. H1 variabel 1 maksudnya. Nah, jadi ini apa tadi? Etika. Ini GCG. Ditolak keduanya. Sama juga, ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena nilai sig hitungnya lebih besar dari sig alfa 0,5. Setelah kita teliti, ya, tadi. Nah, untuk hipotesis variabel 1, H0 diterima. Untuk ini H0 berarti tidak ada hubungan pengaruh etika terhadap manipulasi laporan keuangan. H2 juga gitu. Tidak ada jadinya, tidak ada pengaruh GCG terhadap manipulasi laporan keuangan. Nah, itu saja ya. Pengantar dari saya, silakan coba. Nah, membuat kesimpulannya lagi. Ya. Kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya ya nanti dibahas lagi pada sesi berikutnya, tapi sebagai di buku juga sudah ada ya. Nah, ini kan kalimat nih. Berarti di bab 5 kesimpulannya ya. Untuk variabel 1 etika, apa kesimpulan kita? Dari penelitian kita temukan bahwa tidak ada pengaruh etika terhadap rekayasa laporan keuangan. Nah, kalimat itu kita perpanjang dari hipotesis itu aja sebenarnya ya. Itu juga tidak ada pengaruh GCG terhadap manipulasi laporan keuangan. Artinya ada variabel lain yang dapat diteliti oleh penelitian lain. Ya, peneliti lain agar mengetahui apa sih membuat laporan keuangan ini direkayasa. Ya. Kenapa masih ada korupsi, masih banyak hutang, masih banyak kegagalan ya dalam satu perusahaan ya. Berarti ada 40% lagi intinya. Oke ya. Oke, silakan dibaca. Nah, ini ditanyakan Japri juga boleh. Ini sebagai pembuka karena kita kedepannya sesi-sesi berikutnya akan banyak hitung-hitungan. Tapi kita akan fokus pada hipotesis. Jadi untuk membangun hipotesis itu ada judulnya, ada judul hubungan. Ya, kalau hubungan di SPSS adalah korelat ya. Korelat. Kalau pengaruh regression. Nah, mana lihatnya di sini. Nah, di analis ini ya. Nanti akan ada pilihan-pilihannya. Oke, kita lanjut ke SPSS. Nah, kebetulan setelah saya buka pertanyaan seperti ini ya, ada etika, GCG, manipulasi. Oke. Kemudian nih, kenapa ada langsung ada tulisannya bisa di sini. Kita hilangkan labelnya. Nah, ada angkanya ya. Oke. Judul apa kita? Tentang pengaruh. Ya, pengaruh apa tadi? Regression. Kalau hubungan korelat, ya, regression linear. Linear itu adalah Y sama dengan AX. A tambah BX tambah Y. Dan tambah error. Y sama dengan A tambah BX atau BX1, BX2 tergantung banyak variabel X-nya dan tambah error. Nah, kita tan di mana? Ini apa tadi? Laporan keuangan Y ya. Oke, Y itu dependen. Nah, ini bisa diblok aja independen. Kita lihat, nah, hasilnya akan kita temui tabel-tabel seperti tadi. Ini tadi tabel hubungan variabel X dan Y. Ini uji F ya. Dan ini uji T. Nah, dengan angka yang sama ya dengan tabel yang ada di PPT. Oke, semoga memahami. Silakan dibaca dan kita akan praktekkan angka-angkanya di sesi berikutnya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.